Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin untuk mempresentasikan materi yang telah dibuat dengan judul yaitu gagal ginjal akut. Penjelasannya akan dibacakan oleh rekan saya berikut. Baik, di sini ada etiologi gagal ginjal akut. Jadi gagal ginjal akut adalah penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara tiba-tiba dalam waktu cepat. Penyebabnya umumnya ada 3. Pertama, sepsis, yaitu infeksi berat yang menimbulkan respon inflamasi berlebihan sehingga aliran darah ke ginjal terganggu dan laju filtrasi menurun. Kedua, iskemia ginjal yang terjadi akibat berkurangnya suplai darah ke ginjal, misalnya pada syok, dehidrasi, atau perdarahan. Kekurangan oksigen ini dapat menyebabkan kerusakan sel tubulus ginjal. Ketiga, nefrotoksisitas, misalnya akibat penggunaan gentamisin. Obat ini dapat merusak sel tubulus ginjal melalui stres oksidatif dan gangguan produksi energi sel. Jadi secara umum semua penyebab tersebut berujung pada gangguan perfusi dan kerusakan sel ginjal yang akhirnya menurunkan fungsi filtrasi ginjal. Terima kasih. Lanjut, untuk faktor risiko dari gagal ginjal akut, yang pertama itu ada obesitas. Indeks massa tubuh lebih dari 30 meningkatkan kejadian AKI dan juga meningkatkan risiko tidak pulihnya fungsi ginjal setelah AKI. 2, yaitu ada diabetes mellitus. Pasien diabetes memiliki risiko lebih tinggi mengalami AKI karena adanya kerusakan vaskuler dan metabolik pada ginjal. Ketiga, yaitu ada rash atau black rash. Dalam penelitian ini, ras tertentu ditemukan memiliki kejadian AKI lebih tinggi pada pasien rawat inap. Kemudian yang keempat itu ada faktor usia. Usia lebih tua berhubungan dengan meningkatnya risiko AKI karena penurunan fungsi ginjal secara fisiologis. Kelima, yaitu ada komorbiditas penyakit lain, misalnya hipertensi, penyakit jantung, dan penyakit kronis lain yang meningkatkan skor komorbiditas pasien. Dan yang terakhir yaitu ada penurunan fungsi ginjal awal atau IGFR rendah. Fungsi ginjal yang sudah menurun sebelumnya meningkatkan risiko terjadinya AKI saat dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, manifestasi klinis gagal ginjal akut atau acute kidney injury. Manifestasi klinis yang dapat muncul meliputi yang pertama oliguria atau anuria, penurunan produksi urin kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam atau tidak ada urin sama sekali. Yang kedua, peningkatan kadar keratinin dan ureum atau azotemia, menunjukkan adanya gangguan filtrasi glomerulus. Yang ketiga, retensi cairan ditandai dengan edema perifer, edema paru, peningkatan berat badan, dan sesak napas. Yang keempat, gangguan elektrolit. Hiperkalemia dapat menyebabkan gangguan irama jantung, hiponatremia, dan hiperfosfatemia. Yang kelima, asidosis metabolik terjadi akibat gangguan ekskresi asam oleh ginjal. Yang keenam, gejala uremia pada kondisi berat, mual, muntah, lemah, penurunan kesadaran. Yang ketujuh, perubahan tekanan darah. Dapat terjadi hipertensi akibat retensi cairan atau hipotensi bila penyebabnya prerenal. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik dan lab. Yang pertama, diagnostik anamnesis dilakukan untuk mengetahui keluhan dan faktor resiko pasien meliputi penurunan jumlah urin atau oliguria, anuria, edema pada wajah dan ekstremitas, sesak napas, mual, muntah, lemas, riwayat hipertensi, diabetes mellitus, riwayat penyakit ginjal sebelumnya, riwayat penggunaan obat nefrotoksik. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik bertujuan untuk menilai kondisi klinis pasien antara lain tekanan darah, sering ditemukan hipertensi, edema perifer, tanda kelebihan cairan atau asites, efusi pleura, berat badan meningkat akibat retensi cairan, kondisi kulit kering dan pucat, tanda anemia. Yang ketiga yaitu pemeriksaan penunjang atau radiologi. USG ginjal menilai ukuran dan struktur ginjal. USG gagal ginjal kronik, ginjal mengecil, korteks menipis. Gagal ginjal akut, ukuran ginjal biasanya normal. Fototoraks menilai adanya edema paru atau kelebihan cairan. Yang selanjutnya ada pemeriksaan lab. Pemeriksaan darah, ureum dan kreatinin serum meningkat pada gagal ginjal. Laju filtrasi glomerulus menurun, hemoglobin menurun,
anemia, elektrolit kalium meningkat atau hiperkalemia, natrium dapat menurun atau normal. Kalsium menurun, fosfat meningkat, asam basa asidosis metabolik. Yang kedua yaitu pemeriksaan urin. Urin meliputi urinalisis, proteinuria, hematuria, silinder urin, produksi urin, oliguria atau anuria. Yang terakhir ada pemeriksaan penunjang. Meliputi albumin serum menurun akibat gangguan nutrisi, analisis gas darah, nilai keseimbangan asam basa, profil lipid sering abnormal pada gagal ginjal kronik. Baik, saya lanjutkan penata laksanaan. Untuk penata laksanaan bertujuan untuk memperbaiki perfusi ginjal menjadi stabilitas hemodinamik serta mencegah kerusakan ginjal berlanjut. Tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan penyebab gagal ginjal, meliputi yang pertama, pemberian cairan isotonik kristaloid. Digunakan pada pasien dengan hipovolemia atau syok hemoragik untuk meningkatkan volume intravaskular dan perfusi ginjal. Kristaloid lebih direkomendasikan dibandingkan kaloid. Kemudian yang kedua ada hidroksietelastat atau HES dapat digunakan pada kondisi hipovolemia tertentu untuk membantu mempertahankan volume sirkulasi. Yang ketiga ada vasopresor diberikan pada pasien dengan syok sepsis atau hipotensi untuk mempertahankan tekanan darah dan perfusi ginjal. Yang keempat ada diuretik, tidak digunakan secara rutin. Diuretik seperti furosemid diberikan hanya pada pasien gagal ginjal akut dengan overload cairan untuk membantu pengeluaran cairan. Yang kelima ada terapi vasodilator. Digunakan untuk meningkatkan aliran darah ginjal dan membantu mencegah perburukan fungsi ginjal pada pasien berisiko tinggi. Yang keenam ada intervensi growth factor atau ANP, membantu meningkatkan GVR, nutriuresis, dan output urin, meskipun penggunaannya terbatas. Yang ketujuh ada kontrol glikemik. Pengendalian gula darah ketat diperlukan karena hiperglikemia dapat memperburuk kondisi gagal ginjal akut. Untuk yang keenam ada dukungan nutrisi, untuk yang kedelapan ada dukungan nutrisi, asupan energi dan protein disesuaikan dengan kondisi pasien, terutama pada pasien yang menjalani terapi pengganti ginjal atau RRT atau CRRT untuk mencegah malnutrisi. Untuk selanjutnya terapi diet. Yang pertama ada tujuan. Terapi diet pada pasien gagal ginjal akut atau akut kidney injury bertujuan untuk mencegah malnutrisi, mengurangi kehilangan massa otot akibat kondisi hiperkatabolik, serta mengendalikan komplikasi metabolik tanpa memperberat kerja ginjal. Yang selanjutnya energi. Kebutuhan energi dianjurkan sekitar 20-30 kilogram berat badan per hari. Disesuaikan dengan tingkat stres metabolik pasien dan dengan prinsip menghindari overfeeding agar tidak meningkatkan produksi ureum maupun memperburuk gangguan metabolik. Selanjutnya ada protein. Asupan protein diberikan secara individual yaitu 0,8 sampai 1,3 gram per kilo berat badan per hari pada pasien tanpa dialisis, sedangkan pada pasien kritis atau yang mengalami dialisis dapat ditingkatkan menjadi 1,5 sampai 1,7 gram per kilogram berat badan per hari untuk mengganti kehilangan protein dan mencegah penurunan massa otot yang berlebihan. Lalu yang terakhir yaitu rute dan monitoring. Rute pemberian nutrisi yang diutamakan adalah enteral bila fungsi saluran cerna masih baik. Sedangkan nutrisi parenteral
dipertimbangkan jika enteral tidak memungkinkan. Pemantauan keseimbangan cairan elektrolit, natrium, kalium, fosfor, gula darah, dan status gizi perlu dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan terapi dengan kondisi klinis pasien. Selanjutnya, farmakologi gagal ginjal akut atau AKI. Yang pertama, vasopresor, misalnya pada shock sepsi, meningkatkan tekanan darah dan aliran darah pada ginjal. 2. Diuretik atau furosemid, diberikan bila terjadi overload cairan. Yang ketiga, vasodilator, contohnya fenoldopam, natriuretik, peptid, membantu meningkatkan perfusi ginjal. 4. Growth factor atau atriat natriuretik, peptide atau ANP, meningkatkan GFR dan output urin. Yang kelima, kontrol glikemik, insulin, menurunkan keparahan AKI pada pasien hiperglikemia. 6. Antibiotik bila penyebab infeksi atau sepsi. Selanjutnya pengkajian. Yang pertama, aktivitas atau istirahat. 1. Kelelahan ekstrim, pelemahan atau nausea. 2. Gangguan tidur, insomnia atau gelisah. 3. Kelemahan otot, kehilangan tonus, penurunan rentang gerak. Selanjutnya, sirkulasi. Yang pertama, riwayat hipertensi lama atau berat. Yang kedua, palpitasi, nyeri dada. Yang ketiga, hipertensi, nadi kuat, edema jaringan umum, dan piting pada kaki, telapak tangan. Yang keempat, disritmia jantung. Yang kelima, nadi lemah halus, hipertensi. Yang keenam, pucat pada kulit. Yang kedelapan, kecenderungan perdarahan. Yang ketiga, integritas ego. Yang pertama, faktor stres, contoh finansial, hubungan dengan orang lain. Yang kedua, perasaan tak berdaya, tak ada harapan, tak ada kekaguan, tanda menolak, anxietas, takut, marah, mudah terangsang, perubahan kepribadian. Yang keempat, eliminasi gejalanya. Yang pertama, penurunan frekuensi urin. Yang kedua, abdomen, kembung, diare atau konstipasi. Yang ketiga, perubahan warna urin, contoh kuning, contohnya kuning pekat, merah, coklat. Yang keempat, oliguria dapat menjadi amuria. Yang selanjutnya, makanan atau cairan. Gejalanya, peningkatan berat badan cepat, edema, penurunan berat badan. Yang kedua, anoreksia, nyeri ulu hati, mual muntah, rasa mentalik tak sedap pada mulut. Yang ketiga, tanda. Yang keempat, distensi abdomen atau ansietas, pembesaran hati, tahap akhir. Yang kelima, perubahan turgo kulit atau kelembapan. Yang keenam, edema umum tergantung. Yang ketujuh, ulcerasi gusi, pendarahan gusi atau lidah. Yang kedelapan, penurunan otot, penurunan lemak subkutan, penampilan tak bertenaga. Selanjutnya, sensori, gejalanya sakit kepala, penglihatan kabur. Yang kedua, kram otot atau kejang, kaki basah, kebas, rasa terbakar pada telapak kaki. Yang ketiga, kebas atau kesemutan dan kelemahan, khususnya
ekstremitas bawah. Yang keempat, tanda. Yang kelima, gangguan status mental, contohnya penurunan lapang perhatian, ketidakmampuan konsentrasi, kehilangan memori, kacau, penurunan tingkat kesadaran, dan koma. 6. Yang keenam, kejang, geskulasi otot, aktivitas kejang. Yang ketujuh, rambut tipis, kuku rapuh, dan tipis. Yang selanjutnya, nyeri atau penyamanan. Gejalanya, nyeri panggul, sakit kepala, kram otot, nyeri kaki. Tanda, perilaku berhati-hati, distraksi atau gelisah. Yang selanjutnya, pernapasan. Gejalanya, yang pertama, napas pendek, dyspnea, nukotrunal, proksimal. Bentuk dengan atau tanpa butuh tanda, taknia, dyspnea, pernapasan kusuma. Yang kedua, bentuk produktif dengan sputum merah atau encer, edema paru. Selanjutnya, keamanan. Gejalanya kulit gatal, ada berulangnya infeksi tanda. Tandanya pruritus, demam. Selanjutnya, seksualitas. Gejalanya penurunan libido, amenorrhea, serta infertilitas. Yang selanjutnya, interaksi sosial. Gejalanya kesulitan menurunkan kondisi, contohnya tak mampu bekerja, mempertahankan fungsi peran dalam keluarga. Yang terakhir, penyuluhan. Yang pertama, riwayat DM keluarga, risiko tinggi GGK, penyakit polikistik, neperitis, hereditar, kalkus urea. Yang kedua, riwayat terpanjang pada toksin, contoh obat, racun, lingkungan. Yang ketiga, penggunaan antibiotik nephrotoksik saat ini atau berulang. Baik, untuk data diagnosa 1, data objektifnya. Pertama, mengeluh sesak napas bertambah saat berbaring atau autopsy, mudah lelah. Kemudian data objektifnya, edema perifer di kaki atau tungkai telapak tangan. Terus ada dispeu takip new. Terus ada oliguria dan peningkatan BB cepat atau retensi cairan. Ada batuk produktif dengan sputum merah muda encer atau edema paru. Kemudian ada nadi kuat, hipertensi, distensi abdomen. Diagnosanya yaitu hipervolemia dengan kode D0023. Etiologinya hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi ditandai dengan atopneu, dyspneu, edema perifer, dan oliguria. Data ke diagnosa kedua, data DS-nya mengeluh sulit memulai BAK, merasa BAK tidak tuntas, sering BAK sedikit-sedikit. Data objektifnya, dribbling urin, distensi kandung kemih, penurunan frekuensi urin, oliguria dapat berkembang menjadi anuria. Yang terus perubahan warna urin, kuning pekat, keruh, atau kemerahan. Untuk diagnosisnya yaitu gangguan eliminasi urin dengan kode 0040. Etiologinya, gangguan eliminasi urin berhubungan dengan penurunan kapasitas kandung kemih ditandai dengan dribbling, distensi kandung kemih, atau heristensi. Kemudian data diagnosa ketiga, DS-nya tidak ada. Untuk DO-nya itu disfungsi ginjal atau gagal ginjal, penurunan fungsi
nutrisi ginjal, oliguria atau anuria. Tanda dan gejala yang berpotensi muncul dari pengkajian yaitu kram otot, kejang, kebas atau kesemutan, kelemahan otot, gangguan status mental seperti gelisah, sulit berkonsentrasi, penurunan kesadaran, dan yang terakhir distritmia jantung. Untuk diagnosisnya yaitu risiko ketidakseimbangan elektrolit dengan kode D0037. Etiologinya risiko ketidakseimbangan elektrolit dengan faktor resiko disfungsi ginjal. Selanjutnya untuk SLKI diagnosa pertama yaitu keseimbangan cairan dengan kode L03020. Setelah dilakukan tindakan, terdapat membran mukosa meningkat, asupan makanan meningkat, edema menurun, dehidrasi menurun, asites menurun, konfusi menurun, intake cairan membaik, output urin membaik, tekanan darah membaik, frekuensi nadi membaik, tekanan arteri rata-rata membaik, mata cekung membaik, turgor kulit membaik, dan berat badan membaik. Selanjutnya untuk SLKI yang kedua yaitu eliminasi urin dengan kode L04034 pada diagnosa gangguan eliminasi urin. Yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan 2x24 jam, eliminasi urin membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama ada sensasi berkemih meningkat, yang kedua ada distensi kandung kemih menurun, yang ketiga berkemih tidak tuntas atau distensi menurun, yang keempat ada disuria atau sensasi nyeri panas dan terbakar menurun, yang kelima ada anuria atau ginjal tidak mampu memproduksi urin sedikit menurun, yang keenam ada frekuensi BAK membaik, dan yang ketujuh ada karakteristik urin membaik. Selanjutnya SLKI ketiga, fungsi gastrointestinal dengan kode L03019. Setelah dilakukan tindakan perawatan 2x24 jam, diharapkan fungsi gastrointestinal membaik dengan kriteria hasil: mual menurun, muntah menurun, dyspnea menurun, distensi abdomen menurun, peristaltik usus membaik. Baik, untuk selanjutnya Siki yang pertama dengan diagnosa hipervolemia yaitu manajemen hipervolemia dengan kode I.03114. Untuk yang pertama observasi, periksa tanda dan gejala hipervolemia. Yang kedua identifikasi penyebab hipervolemia. Yang ketiga monitor status hemodinamik jika tersedia. Yang keempat monitor intake dan output cairan. Selanjutnya monitor tanda hemokonsentrasi. Selanjutnya monitor tanda peningkatan tekanan onkotik plasma. Monitor efek samping diuretik. Untuk terapeutiknya yang pertama batasi asupan cairan dan garam, tinggikan tempat tidur 30-40 derajat. Kemudian untuk edukasinya anjurkan melapor jika haluan urin kurang 0,5 mili per kilogram per jam dalam 6 jam. Anjurkan cara mengukur dan mencatat asupan dan haluan cairan. Anjurkan cara membatasi cairan. Untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian diuretik, kolaborasi penggantian kehilangan kalium akibat diuretik. Selanjutnya, untuk Siki yang kedua, diagnosa risiko ketidakseimbangan elektrolit. Untuk Sikinya manajemen eliminasi urin dengan kode I04152. Untuk observasi, identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin. Yang kedua, identifikasi faktor yang menyebabkan retensi atau inkontinensia urin. Yang ketiga, monitor eliminasi urin. Untuk terapeutiknya, yang pertama catat waktu-waktu dan haluan berkemih. Yang kedua, batasi asupan cairan jika perlu. Yang ketiga, ambil sampel urin tengah. Yang untuk edukasinya, yang pertama cirikan tanda dan gejala infeksi saluran kemih, yang kedua cirikan terapi modalitas penggunaan otot panggul atau kemihan, yang ketiga anjurkan mengurangi minum menjelang tidur. Untuk kolaborasi tidak ada. selanjutnya untuk Siki ketiga yaitu pemantauan elektrolit dengan kode I03122. Observasinya 1. Identifikasi kemungkinan penyebab keseimbangan elektrolit. 2. Monitor kadar elektrolit serum. 3. Monitor mual, muntah, dan diare. 4. Monitor kehilangan cairan jika perlu. 5. Monitor tanda dan gejala hipokalemia.
Monitor tanda dan gejala hiperkalemia. 7. Monitor tanda dan gejala hipernatremia. 8. Monitor tanda dan gejala hiperkalsemia. Untuk terapeutiknya, atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien. 2. Dokumentasi hasil pemantauan. Untuk edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Informasikan hasil pemantauan jika perlu. Untuk kolaborasinya tidak ada. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.